kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara melakukan penjumlahan pecahan campuran. Oke, untuk melakukan penjumlahan pecahan campuran, kita dapat melakukan dengan dua cara. Cara yang pertama adalah mengubah bentuk pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Dan yang kedua, tanpa mengubah bentuk pecahan campurannya ke pecahan biasa. Oke, sekarang kita lihat contohnya ya. Nah, pada contoh soal, 4/1/3 ditambah 3/1/4. Nah, untuk menyelesaikan penjumlahan pecahan campuran ini, kita akan menggunakan cara yang pertama terlebih dahulu ya, yaitu cara yang pertama mengubah ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Kalian masih ingat bagaimana cara mengubah bentuk pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa? Oke, kalian pastinya masih ingat bahwa penyebut dikali dengan bilangan bulatnya, kemudian ditambah dengan pembilangnya. Nah, sekarang kita ubah dulu ya. Nah, 3 dikalikan dengan 4 ditambah dengan 1/3, kemudian ditambah dengan 4 dikali 3 ditambah 1/4. Nah, jadi bentuk pecahan biasa dari 4/1/3 ditambah 3/1/4 ini sama dengan 13/3 ditambah 13/4. Oke, sekarang kalian perhatikan nih penyebutnya. Di sini penyebutnya adalah 3 dan 4. Sudah sama belum? Belum ya, 3 dan 4 adalah bilangan yang berbeda. Nah, berarti supaya dapat kita jumlahkan, kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Nah, untuk menyamakan penyebutnya, kita tentukan KPK dari 3 dan 4. KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Jadi, penyebutnya akan kita samakan menjadi 12. Nah, caranya yang pertama dapat kita lakukan di sini 13/3, berarti penyebutnya adalah 3. Untuk menentukan berapa pengalinya bisa kita lakukan dengan membagi 12 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 4. Jadi pecahan 13/3 ini pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 4. Kemudian 13/4. 12 dibagi 4, ini hasilnya adalah 3. Berarti pecahan 13/4 pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 3. Jadi, 13/3 dikali 4/4 ditambah 13/4 dikali 3/3. Ini sama dengan 13 dikali 4 adalah 52 dan 13 dikali 3 adalah 39. Jadi, 52/12 ditambah 39/12. Nah, sampai di sini penyebutnya sudah sama ya. Kalau penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 52 ditambah dengan 39 ini adalah sama dengan 91. Jadi 52 ditambah 39 ini adalah 91, jadi hasilnya adalah 91/12. Nah, jika kita perhatikan pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Berarti dapat kita ubah menjadi pecahan campuran kembali ya. Oke, sekarang kita cari ya. 91 dibagi 12. 12 dikalikan dengan berapa yang hasilnya mendekati 91? Dikalikan dengan 7. 7 dikali 12 adalah 84. Nah, 91 dikurangi 84 adalah 7. Jadi 7 di sini dibagi dengan 12, berarti 7 lebih kecil daripada 12. Berarti di sini langsung bisa kita tuliskan 7 sebagai pembilang dan 12 sebagai penyebut. Jadi hasil dari 4/1/3 ditambah 3/1/4 ini hasilnya adalah 77/12. Nah, ini adalah cara menentukan penjumlahan pecahan campuran dengan cara yang pertama, yaitu dengan mengubah ke bentuk pecahan biasa. Oke, sekarang kalian sudah mengerti ya? Oke, cara yang kedua adalah tanpa mengubah ke bentuk pecahan biasa. Nah, bagaimana caranya jika kita tidak mengubah terlebih dahulu ke bentuk pecahan biasa? Caranya adalah dengan kita menjumlahkan bilangan bulatnya terlebih dahulu. Nah, di sini bilangan bulatnya adalah 4 dan 3. Berarti kita tuliskan 4 ditambah 3. Baru kita tambahkan dengan pecahannya, yaitu 1/3 dan 1/4. Jadi, kita ubah menjadi 4 ditambah 3 ditambah 1/3 ditambah 1/4. Nah, yang bilangan bulatnya 4 ditambah 3 ini hasilnya sama dengan berapa? Sama dengan 7. Nah, berarti ini nanti akan kita tuliskan di bawahnya ya.
sekarang kita perhatikan pada pecahannya. 1/3 ditambah 1/4. Penyebutnya sudah sama belum? Belum ya. Jadi kita harus menentukan KPK dari penyebutnya yaitu KPK dari 3 dan 4 yaitu 12. Sehingga penyebut dari pecahannya adalah 12. Oke, caranya adalah tadi kita sudah mendapatkan hasil dari 4 tambah 3 ya. Kita tulis dulu nih 7. Baru kita tambahkan dengan nah, ini kita samakan dulu penyebutnya menjadi 12. Oke, 1/3. Berarti penyebutnya adalah 3. 12 dibagi 3 adalah 4. Jadi pecahan 1/3, pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 4. Kemudian ditambah 1/4. Penyebutnya adalah 4. Supaya menjadi 12, berarti 12 dibagi 4 sama dengan 3. Berarti pecahan 1/4, pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 3. Jadi 7 ditambah 1/3 dikali 4/4 ditambah 1/4 dikali 3/3. Sama dengan berapa? Oke, sekarang 7 kita tuliskan lagi. Kemudian 1 dikali 4 adalah 4/12. Ditambah dengan 1 kali 3 adalah 3/12. Nah, sekarang bilangan bulatnya kita diamkan ya. Kita selesaikan dulu yang pecahannya. Nah, di sini kita perhatikan nih. Pecahannya, penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 4 ditambah 3 sama dengan berapa? Oke, sama dengan 7. Jadi, sekarang ini dapat kita tuliskan di sini dulu ya. 7 ditambah 4 tambah 3 adalah 7/12. Nah, 7 ditambah 7/12 ini nilainya sama dengan 7/12. Sama ya dengan cara yang pertama tadi. Oke, sekarang kalian sudah mengerti ya bagaimana cara menjumlahkan pecahan campuran. Dengan cara yang pertama tadi, dengan mengubah ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Dan yang kedua, tanpa mengubah ke bentuk pecahan biasa. Oke, kakak dapat menyimpulkan yang pertama, penjumlahan pecahan campuran dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu mengubah bentuk pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ubah semua pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa. Yang kedua, samakan penyebut dari semua pecahan tersebut. Kemudian, jumlahkan semua pembilang dari pecahan tersebut. Dan yang keempat, yaitu sederhanakan hasil akhir dari penjumlahan pecahan tersebut. Nah, ini adalah cara yang pertama, yaitu mengubah bentuk pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Nah, cara yang kedua yaitu tanpa mengubah bentuk pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan, jumlahkan bilangan bulat dan bilangan bulatnya. Baru kemudian ditambahkan dengan pecahannya. Lalu, samakan penyebut dari semua pecahan tersebut. Ya kan tadi ada pecahan-pecahannya, samakan penyebutnya. Kemudian jumlahkan semua pembilang dari pecahan tersebut. Tapi ingat ya bahwa bilangan bulatnya tidak dihilangkan. Lalu yang terakhir, sederhanakan hasil akhir dari penjumlahan pecahan tersebut. Nah, bagaimana? Sekarang kalian pastinya sudah mengerti ya? Oke, setelah video ini jangan lupa kerjakan latihan soalnya. Sampai jumpa!